Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya ucapkan selamat datang kepada anak-anakku kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara. Pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, Ibu akan memberikan materi Maksama tahun pelajaran 2020-2021 yang berkaitan dengan bernalar kritis atau berpikir kritis. Tapi sebelum Ibu menyampaikan materi berkaitan dengan Maksama ini, terlebih dahulu Ibu mau memperkenalkan diri. Perlu atau tidak? Karena ada yang bilang ketika tak kenal maka tak sayang. Ibu diberi nama oleh orang tua, bernama Jamilah. Alamat Bang Sri, RT 2 RW 13, Bang Sri, Jepara. Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara ini, Ibu mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi nanti setiap minggunya insya Allah kita akan ketemu dalam proses kegiatan pembelajaran, proses belajar mengajar, mata pelajaran Al-Quran Hadis, 2 jam pelajaran setiap minggunya. Yang akan kita bahas pada materi Maksama ini yang berkaitan dengan berpikir kritis, mungkin yang sering muncul di benak kita, di pikiran kita. Mengapa saya harus berpikir begitu keras akan suatu masalah? Itu pernah Anda pikirkan? Apa akibatnya jika saya tidak memikirkannya terlalu mendalam? Atau bahkan jenis pikiran seperti ini, apakah baik dan positif bagi kehidupan saya? Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, perlu kita ketahui pengertian berpikir kritis. Para ilmuwan banyak yang memberikan definisi atau pengertian berpikir kritis itu, namun di sini Ibu akan membatasi hanya menurut 2 tokoh. Yang satu menurut Cabrera tahun 1992, yang kedua menurut Gunawan tahun 2003. Yang pertama menurut Cabrera, beliau memberikan definisi atau pengertian. Berpikir kritis adalah suatu aktivitas evaluatif untuk menghasilkan suatu simpulan. Ibu ulang, menurut Cabrera, berpikir kritis adalah suatu aktivitas evaluatif untuk menghasilkan suatu simpulan. Yang kedua, menurut Gunawan, tahun 2003. Beliau memberikan definisi atau pengertian berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara kompleks yang menggunakan proses analisis dan evaluasi. Ibu ulang, menurut Gunawan, pengertian berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara kompleks yang menggunakan proses analisis dan evaluatif. Jadi dari definisi atau pengertian kedua tokoh tadi bisa kita tarik, bisa kita ambil suatu pengertian atau kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan berpikir kritis adalah berpikir secara jelas, sistematis, rasional atau logis, bisa diterima akal, objektif, berdasarkan bukti dan fakta atas apa yang didengar, dibaca, atau dilihat dalam menilai sesuatu atau mengambil suatu kesimpulan atau keputusan. Sesuatu yang kita terima di zaman sekarang ini, di era globalisasi itu, tidak bisa kita terima begitu saja. Tidak bisa kita terima secara mentah-mentah saja. Tapi perlu kita olah, perlu kita analisis.
apakah berita yang kita dengar itu benar atau tidak. Banyak berita yang beredar, tapi ternyata itu hanyalah opini publik saja atau bahkan hoax, ya, berita yang tidak benar. Waktu kita kecil juga kita sering mendengarkan omongan-omongan mungkin dari orang tua, itu contoh, ya, anak-anak tidak boleh dilarang untuk makan permen karet, karena makan permen karet itu nanti perutnya lengket. Informasi yang seperti itu perlu kita analisa, benar atau tidak. Makan permen karet kok perutnya lengket. Ternyata itu kan anak-anak tidak diperkenankan makan permen karet karena tidak mampu untuk mencerna permen karet itu. Tapi nanti permen karet yang dimakan itu nanti akan keluar bersama hases. Yang kedua, contoh, anak-anak tidak ketika makan buah harus hati-hati, tidak boleh dengan bijinya. Makan semangka, makan jeruk, jangan sampai tertelan bijinya. Nanti khawatir kalau tumbuh di perut, khawatir kena tuwuh semongkoni, seperti itu. Juga ada larangan ketika malam tidak boleh keluar. Kalau sudah gelap petang tidak boleh keluar, nanti tidak digawa wewe gombel, dibawa hantu atau apa. Hal-hal yang seperti itu perlu kita pikirkan secara benar, secara kritis. Ciri-ciri orang yang berpikir kritis itu antara lain, satu, tidak mudah percaya terhadap sesuatu yang tidak jelas. Berita yang didengar, yang diterima dari orang lain, itu tidak begitu saja kita terima. Perlu kita analisis kebenarannya. Apalagi zaman sekarang. Ya. Contoh, ada berita tentang kiamat 2012. Berita seperti itu kan secara empirik tidak bisa dibenarkan. Nah, ini sudah berlalu kok. Wes kelewat 8 tahun bahkan. Ini kan itu tidak benar. Yang kedua, tidak mudah tersinggung ketika dikritik oleh orang lain. Contoh, ketika kita mengeluarkan pendapat dalam bentuk tulisan ataupun secara lisan, ya, kemudian pendapat kita itu tidak bisa diterima oleh orang lain, kita harus menerimanya secara legowo, harus menerima dengan sukarela. Tidak usah memaksakan pendapat kita itu kepada orang lain. Yang ketiga, orang yang berpikir kritis selalu menimbang sisi baik atau buruk sebelum menentukan sesuatu. Ketika mau menulis, ketika mau berkata, berbicara, itu perlu kita pikirkan. Apakah yang kita tulis, yang kita katakan, yang kita bicarakan itu nanti baik atau tidak? Ya. Ada pengaruhnya atau tidak? Baik itu terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Berpikir kritis diperlukan dalam rangka memecahkan suatu masalah sehingga diperoleh suatu keputusan yang cepat dan tepat. Fungsi berpikir kritis sebagai perisai, yaitu sebagai perisai terhadap informasi yang menyesatkan dan pegangan dalam mengambil keputusan. Saya ulang sekali lagi bahwa fungsi berpikir kritis adalah sebagai perisai terhadap informasi yang menyesatkan dan pegangan dalam mengambil keputusan. Informasi yang kita terima itu fakta atau opini publik belaka, bahkan bisa berupa mitos atau itu adalah berita hoax belaka. Banyak yang beredar di masyarakat kita. Oke. Contoh berkaitan dengan berita tentang gempa bumi. Bahkan ini tadi pagi
ada berita bahwa di Jepara terjadi gempa bumi. Mungkin isu yang beredar di masyarakat macam-macam. Harus kita cari kebenarannya. Berita itu jangan sampai diterima, ditelan begitu saja. Bahkan hal yang seperti itu sering terjadi. Bahkan kasus yang terjadi di Jogja dan Jawa Tengah, gempa yang terjadi itu sangat menggemparkan. Kenapa? Karena diikuti dengan isu tentang tsunami. Itu sudah meresahkan masyarakat. Bahkan isu tentang kiamat itu kan di sebagian wilayah Jawa Timur itu kan ada orang-orang yang beramai-ramai menjual tanahnya. Kenapa? Karena ketakutan, khawatir. Merasa kalau itu tidak perlu lagi, tidak butuh lagi. Maka berita-berita yang kita terima itu harus mampu kita saring kebenarannya. Bahkan ada berita yang beredar di waktu kecil itu di masyarakat itu kan tentang gerhana matahari. Gerhana matahari itu katanya karena mataharinya dipangan buto, dicaplok buto, dipangan Bathara Kala. Nah, bahkan ada kebiasaan tradisi atau apa di masyarakat itu ketika terjadi gerhana matahari, maka rame-rame untuk memukul kentongan, bahkan memukul gejloh lesung. Tahu gejloh lesung? Lesung itu tempat untuk mengetam padi. Itu dipukul, ditutuk. Katanya nanti kalau mendengarkan itu kemudian butonya itu ngelepeh ke mataharinya. Itu kan hal yang tidak benar. Padahal secara teoritis, secara ilmu itu kan gerhana matahari terjadi karena matahari dan bumi itu kan, matahari dan bulan itu kan mengalami yang namanya rotasi. Ketika matahari tertutup oleh bulan. Kita sebagai seorang muslim yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling baik, makhluk yang paling sempurna. Karena Allah bekali kita itu dengan akal. Maka dengan akalnya lah manusia disuruh untuk berpikir. Manusia itu makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Kalau hewan hanya Allah bekali dengan nafsu dan insting, maka manusia Allah bekali dengan nafsu dan akal. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat At-Tin ayat 4, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam itu minal jinni wal ins, dengan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia itu dibekali dengan hati, akan tetapi tidak bisa untuk memikirkan. Hatinya tidak bisa untuk memikirkan. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Manusia juga dibekali dengan mata, tapi matanya tidak bisa untuk melihat kebenaran. Walahum adzanul la yasma'una biha, diberikan telinga, tapi telinganya tidak bisa untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengar pengajaran. Allah berfirman, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itulah seperti hewan atau binatang, bahkan lebih hina dibandingkan dengan binatang. Dalam kitab Naswaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani dinyatakan bahwa dalam diri manusia itu terdapat 4 mutiara. Terdapat 4 mutiara. 4 mutiara itu yang satu akal, yang kedua qalbu atau hati, yang ketiga al-haya, rasa malu, yang keempat amalun sholeh, amal sholeh. Nah,
yang dibekali dengan akal oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka harus kita upayakan untuk memikirkan hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik. Dalam diri manusia itu kan Allah berikan 3 potensi indrawi. 1, udhunun, pendengaran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a. Ya, sam'a pendengaran. Yang kedua al-absar, penglihatan. Yang ketiga al-afidah, hati nurani. La'allakum tashkurun, agar kita semua bersyukur. Untuk apa toh kita perlu berpikir kritis itu? Apa manfaatnya berpikir kritis itu? 1, jikalau kita berpikir kritis, ketika kita menanggapi postingan di media sosial secara benar dan proporsional. Ada postingan yang beredar di media sosial itu kita menanggapinya jangan seenaknya saja, jangan awur-awuran. Contoh kiamat tadi. Contoh lagi terorisme. Kita harus menanggapinya secara proporsional, yang benar. Yang kedua, orang yang berpikir kritis tidak mudah terpengaruh sesuatu yang belum pasti. Seperti iklan. Ya. Ada iklan tentang undian uang mendapatkan, selamat Anda mendapatkan hadiah 125 juta, ya kan? Mungkin iklan diet penurunan berat badan 15 kilo dalam 1 minggu, ya. Atau bahkan berita-berita yang tidak benar. Yang ketiga, melakukan presentasi atau diskusi di kelas dengan benar. Maksudnya begini, ketika kita tahu tentang berpikir kritis itu, ketika kita mengadakan diskusi atau presentasi di kelas, nanti dalam proses kegiatan belajar mengajar, maka kita tidak akan memaksakan pendapat kita. Kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain, dan kita bisa menerima pendapat orang lain. Yang keempat, dapat menentukan pilihan yang tepat. Contoh, ada pemilihan ketua OSIM, ya kan? Kita mau menentukan pilihan kita itu yang benar, yang sesuai dengan hati nurani. Jangan asal-asalan, jangan awur-awuran. Kandidat yang kita pilih yang memang benar-benar berpotensi. Ada pemilihan lagi mungkin kepala desa dan lain-lain. Itu harus kita pikirkan secara kritis. Yang terakhir yaitu kita tidak mudah tertipu. Apa dampak yang muncul kalau kita berpikir tidak secara kritis? Maka dampak yang muncul, 1, mudah terombang-ambing. Kita mudah terombang-ambing. Ya. Orang-orang grup-grup alor, melu ngalor, grup-grup ngidul, melu ngidul. Padahal tidak tahu arahnya. Ya. Hanya terbawa isu saja. Berita yang belum tentu benarnya. Yang kedua, mudah terprovokasi. Yang ketiga, mudah diadu domba. Yang terakhir, yaitu mudah tertipu. Kalau kita mau maju, maka harus kita biasakan, harus kita mulai asah dan biasakan berpikir kreatif. Sekali lagi, mau maju, mulai asah dan biasakan berpikir kritis. Tetap semangat, bismillah, kita pasti bisa. Hanya itu dulu yang Ibu sampaikan. Dari awal sampai akhir ada salah dan khilafnya. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khudh ma sofa wada' ma kadara, ambil yang jernih, tinggalkan yang keruh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.